Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada pertanyaan bagus ya. Ini ada pertanyaan sangat bagus dan memang pertanyaan ini realita ya. Pertanyaan ini realita banyak ditanyakan oleh jamaah. Banyak ditanyakan oleh jamaah. Bolehkah ya, bolehkah seseorang itu melaksanakan ibadah umroh padahal belum haji? Nah sekarang ini kan orang pada nunggu antrian haji kan lama tuh. Berapa antrinya? Berapa tahun lamanya? 10 tahun sampai 50 tahun ya. Bahkan yang haji khusus, haji plus ya, haji khusus, haji plus itu antrinya 7 tahun sekarang. Nah makanya orang mau haji itu pilihan ya. Kan haji itu bisa memilih 3 pilihan. Ada yang ikut program reguler pemerintah yang daftar bayar 25 juta itu, tapi nunggunya nanti berapa tahun? Kalau DKI sekarang nunggunya berapa Pak? 30 tahun katanya ya. Itu kalau yang reguler, itu yang reguler yang ikut pemerintah, nunggu 30 tahun baru berangkat. Nah kemudian ada daftar haji yang bahasanya itu plus. Dulu namanya ibadah haji plus, sekarang namanya haji khusus, ibadah haji khusus yang nunggunya 6 sampai 7 tahun, bahkan ada yang 8 tahun tergantung wilayahnya. Nah kalau yang ini biasanya bayar 4.000 sampai 5.000 dolar ya, ke penyelenggara haji resmi atau travel haji atau biro umroh resmi yang disebut dengan penyelenggara haji khusus ya. Kalau 5.000 kali 15.000 berapa tuh Pak? Sekitar 65 juta lah bayarnya dulu, tapi nanti nunggunya masih 7 tahun lagi. Ini namanya haji khusus atau haji plus, nunggu 7 tahun. Ada juga yang model ketiga. Pertama tadi ada namanya haji reguler, kemudian haji khusus. Nah yang ketiga ini yang namanya haji mujamalah, yang biasa masyarakat Indonesia menyebut sebagai haji apa namanya? Furoda. Yang daftar tahun ini, berangkat tahun ini juga. Tetapi harganya ya ada yang harganya 250 juta sampai 500 juta lebih. Nah, karena terkait dengan pelaksanaan ibadah haji yang realitanya seperti ini, maka banyak orang yang umroh dulu belum haji. Pertanyaannya apa tadi Pak? Pertanyaannya, sahkah, bolehkah orang melaksanakan ibadah umroh padahal belum haji? Jamaah rahmatullah, untuk menjawab pertanyaan ini kita kembali kepada hadis Nabi. Bagaimana hadis Nabi? Nabi Muhammad SAW disebutkan dalam hadis bahwa beliau itu tadi melaksanakan ibadah umroh berapa kali tadi? Berapa kali? 4 kali. Beliau itu umroh dulu, kemudian umroh lagi, kemudian umroh lagi, kemudian beliau berangkat haji, baru kemudian umroh. Artinya apa? Ketika kita menjawab pertanyaan tadi, apakah boleh orang umroh dulu baru kemudian haji? Kembali kepada yang dilaksanakan Nabi. Nabi justru melaksanakan umroh dulu baru haji. Jadi kalau Nabi melaksanakan seperti itu, ya memang begitu Nabi memberi contoh kepada kita. Maka kalau kemudian ada pertanyaan apakah boleh umroh
dulu padahal belum haji? Jawabnya jelas boleh. Apakah sah? Sah. Alih-alih juga kita mendapat hikmah, ya. Kita mendapat hikmah kalau kita umroh dulu sebelum haji, kita itu dapat hikmah. Kalau nanti sudah umroh, kita nanti mendapat gambaran mengenai situasi di tanah suci. Oh, nanti kalau umroh itu kayak begini, gitu kan? Oh, tawaf itu begini. Oh, Arafah begini. Oh, nanti Musdalifah begini. Makanya jamaah, kalau saya bimbing umroh tuh bukan persoalan umrohnya saja. Nanti jamaah kita ajak ke Arafah, kita ajak ke Musdalifah, kita ajak ke Mina. Kita tunjukkan, oh itu terowongan Mina yang kemarin katanya apa kemarin? Mati listrik. Bahkan dulu ada yang terinjak-injak di situ, gitu. Oh itu tempat lempar jumrohnya. Oh ini lantai 1. Oh ini lantai dasar. Oh lantai 2, lantai 3. Nanti kita tunjukkan. Oh ini tempat Nabi Ismail disembelih dulu, namanya Jabal Kurban. Nanti kita tunjukkan, ya. Terus nanti ada mikot dari Ji'ronah, ada mikot dari Bir Ali. Nah, nanti kita tunjukkan. Selain itu pasti kita sudah melaksanakan tawaf, melaksanakan sa'i. Oh pakai pakaian ikhram itu kayak begitu. Oh yang nggak boleh ketika sedang ikhram yang harus dijauhi. Kalau kemudian melanggarnya nanti harus bayar dam. Nah, sehingga ketika kita sudah umroh duluan, itu nanti kita sudah mendapat gambaran. Makanya biasanya kita sebut yang namanya umroh itu disebut haji apa namanya? Haji kecil. Begitu bahasa ulama. Makanya pantas kalau kita sedang umroh di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram, sama petugas di Masjid Nabawi, Masjidil Haram, kita dipanggil haji-haji, dipanggil haja-haja. Ini yang pertama kalau kemudian kita umroh duluan. Yang kedua, kita bisa melaksanakan ibadah yang wajib juga. Wajib juga. Kenapa? Kata Imam Syafi'i dan Imam Hambali, memang ibadah umroh itu wajib. Kalau yang mampu nggak melaksanakan, berarti dosa. Yang berikutnya, kita juga dapat pahala yang luar biasa. Kenapa? Sudah pernah sholat di Masjid Nabawi. Yang kata Nabi, sholat di Masjid Nabawi itu di dalam sabdanya, dalam hadis yang sahih, sekali sholat di Masjid Nabawi, pahalanya berapa? Berapa pahalanya? 1000 kali lipat dari sholat di masjid di negara kita. Bahkan nanti kalau kita sholat di Masjidil Haram, sekali sholat di Masjidil Haram pahalanya berapa kali? 100.000 kali dari kita sholat di masjid kita di Indonesia ini. Makanya jamaah rahmatullah, ketika kita bicara tentang umroh itu bukan bab umrohnya saja, tetapi kemudian ada pahala yang luar biasa. Nanti kita bisa ke Raudhah, ya. Dan kita tahu bahwa Raudhah itu adalah salah satu dari sekian tempat yang Allah muliakan. Bahkan dalam riwayat lain ada yang menyatakan nanti satu-satunya tanah di muka bumi yang akan berada di surga adalah tanah Raudhah. Sehingga orang yang pernah di situ, insya Allah mudah-mudahan masuk surga. Hanya mudah-mudahan yang ada ini bisa berangkat haji atau umroh semuanya. Yang ketiga, kita dapat hikmah, kalaulah belum bisa haji kemudian umroh, kita dapat hikmah mengantisipasi jika akhirnya kita tidak dapat pergi haji, tidak bisa pergi haji karena memang belum dapat kuota atau nunggunya lama kemudian keburu meninggal, alhamdulillah kita sudah pernah, ya. Jadi kalau kita nggak bisa dapat hajinya, sudah pernah umrohnya. Nah ini kemudian kenapa ketika ada pertanyaan, bolehkah haji padahal belum umroh? Jelas jawabnya boleh. Sahkah orang yang umroh padahal belum haji? Jawabnya pasti sah. Dan harapannya dengan sudah umroh, sudah siap ilmunya, siap mentalnya, kemudian ketika umroh memperbanyak doa di sana, kemudian nanti bisa haji, maka kemudian
umrohnya sudah, hajinya juga bisa dilaksanakan. Dan Rasulullah SAW memang melaksanakan ibadah kaitannya haji dan umroh berdasarkan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Memang Nabi itu umroh dulu, dalam sejarah itu disebut umroh Hudaybiyah, baru kemudian umroh qadha, kemudian umroh dari Ja'ronah. Selanjutnya nanti jamaah bisa baca di buku saya yang diterbitkan oleh Republika, judulnya Misteri Keberuntungan Umroh dan Haji Mabrur. Jamaah rahmatullah, mudah-mudahan kita yang hadir di sini bisa melaksanakan ibadah umroh semuanya, amin. Siapapun yang menyimak tayangan ini, yang mendengarkan ceramah ini, mudah-mudahan rezekinya diberikan oleh Allah dengan rezeki yang melimpah, penuh barokah, dan mudah-mudahan bisa melaksanakan ibadah haji dan umroh semuanya, dan selamat dari jilatan api neraka dan masuk surga bersama keluarga, amin.